Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah. Salawat ini jelas bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Saya menghimbau kepada para penceramah, apapun penjenengan derajatnya, tolonglah penjenengan jangan buat sensasi. Kalau nggak setuju silahkan, nggak mau nggak apa-apa, tapi umat ini biarlah semua sholat itu sah, boleh. Nggak ada sholat syirik, nggak ada. Nggak ada yang syirik. Yang bilang syirik itu adalah orang bodoh, dan Wahabi itu bodoh. Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Dimasalahkan tuh Nabi sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai ya penyehat, sebagai cahaya. Ini soal bahasa sastra. Saya alhamdulillah pernah kuliah di Fakultas Sastra. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allah berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita. Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah. Beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Solawat yang paling baik. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah. Salawat tibbil qulub atau salawat nurul absor apa musyrik? Saya menghimbau kepada para penceramah, apapun penjenengan derajatnya, saya yakin penjenengan tidak lebih alim daripada ulama yang dulu, termasuk ulama yang menyusun salawat tibbil qulub. Syekh Ahmad Ad-Dardir itu yang penyusun salawat tibbil qulub. Orang-orang alim, orang-orang linuih, orang-orang wirai, orang-orang hafal Quran, tidak mungkin mereka hatinya kotor sampai kemudian rela syirik hanya demi mengarang salawat. Tidak mungkin. Tolonglah penjenengan jangan buat sensasi. Kalau tidak setuju silahkan, tidak mau tidak apa-apa, tapi umat ini biarlah semua salawat itu sah, boleh. Tidak ada salawat syirik, itu tidak ada. Tidak mungkin para ulama membiarkan syirik bertebaran di kalangan umat Islam. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi SAW tidak mungkin dipertuhan sampai akhir zaman. Justru sholawat ini mengamankan Nabi dari dipertuhan. Itu sholawat tibbil qulub, maknanya begini: ya Allah, berilah sholawat dan salam atau rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, penyembuh dan obat hati. Apa lalu menyebut Nabi Muhammad penyembuh dan obat hati terlalu syirik? Tidak. Itu pujian untuk Nabi. Semua yang baca sholawat sadar bahwa Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyembuh tibbil qulub, penyembuh hati, wadawaiha, dan obat hati. Iyalah Nabi memang obat hati. Kita membaca sholawat kan juga tenang hati kita. Baik, nanti saya terangkan berikut. Yang dimasalahkan tuh Nabi sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai ya penyehat, sebagai cahaya. Ini soal bahasa sastra. Saya alhamdulillah pernah kuliah di Fakultas Sastra di Al-Azhar. Orang-orang yang punya dzauq lughawi, punya rasa bahasa akan sangat menikmati susunan kata seperti ini. Penjenengan juga pernah dengarkan ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Nabi Muhammad dianggap syamsun. Mosok ya Nabi Muhammad srengenge? Bukan. Apa Nabi Muhammad cahaya di atas saya? Itu madah namanya. Madah itu pujian. Memang ya pujian seperti itu, tapi tidak sampai kepada tingkat syirik, mempertuhan Nabi Muhammad tidak, mengkultuskan juga tidak, memuji. Nanti sholat burdah juga begitu, sholat badar juga begitu. Ada wasilah-wasilah, ada pujian yang memang